mardo. Saya ini nabi, para dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah, sama kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah, terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita, misalnya gini, contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah, ini kan kita orang pesantren biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi misalnya sering pacaran, setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja, padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu tidak apa-apa, buktinya Pak D itu tidak negur, menengahi. Ini berarti asukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras, nak runo mesti rajaku konaan, akhirnya yura runo mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan. Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Lu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim, tenang terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawa. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ngene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, mau pasar gue tasbih dulu, iku mesti uang salaman jaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jinan kula wingi badhe tua kok. Hanya tanya. Dadi uraanku iku amden. Lha nek sampean asli, asli uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya, ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini, ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak enzal, itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imra'atahu wa lam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul itu betul saged enzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam.
Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Penting kok nak salat kados sik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang nggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang nggak pantas. Lalu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh, gak tahu diambung Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, malah orang-orang diambung. Kalau Saudah itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya ke Aisyah. Ya Amiral, ya umal mukminin gini-gini. Wah Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan, wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma, ngambung murah. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasib bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwon. Wah, aku ora tahu. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku ya gojo-gojo kan sampai makhluk gojo. Ya buli-bulian terusan. Ya sampean delok ning hadis syafaat, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas baik pangeran, terus didudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok wong wayu, roh wis ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wallahi la as'alu ghairaha. Maksudnya ghaira khuslah, ghaira tilkal khuslah. Ini ku selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seruwibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iki. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarine janji ra njaluk meneh. Akhirnya ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadupno swarga njuk mlebu swarga, terus diadupno neraka. Akhirnya ya sudah, saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas tazyub jenengan ngenyek kula. Mengkarwan ahli swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan, mlebu swarga tamanna, sangen-angen sembok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka wa asratu amsalih itu tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawab wong lanang ya lucu. Atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karwan aku ora pantes. Terus jare pangeran, la astazi ubika walakinni ala ma asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ana sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat yang bantah pangeran atas alufia mayufsidu fiha wa yasfikut, karena Allah dengan madzahirul jamal. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Nggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril,
reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh khiddatahu, Allah sapal gayane Musa biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak menguntungkan kita sebetulnya, tapi yang menguntungkan. Sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, ada bantah. Bareng Nabi Musa, kenapa celok pengira? Kalau kan sholat ping seket. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai gak umatmu orang arah kuat seket. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso punya umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, mbak Allah itu ringan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umat kowe ra kuat, jadi sebenarnya bela. Umat kowe ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, lu beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul, masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Sebebas. Terus munggah ado-ado lha opo. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadisus syafa'ah. Hadisus syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam, ya Adam anta abul basar ngene isfa'li lana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam jawab inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu itu dari af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah.
Kamu tidak bisa nyemprit Allah, Allah ini akhirat, amal sudah tidak manfaat, ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat, amal raiso dikirim nawang mati, amal raiso dikirim yang pengiran kok mbak atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok kodar raiso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya kodok kodar raiso dirubah, sekali dicatat selesai dari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalilnya apa? Yang huwa ma yasau wa yusbit. Nak Allah ya iso, sira iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego, saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kujo apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah, yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min wirihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU sing macam-macam lah. Sing ana sing potongane wedi terus hati-hati. Iku berarti makome Madhahirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madhahirul Jalal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks, karena agama ini harus bifarohin wasururi. Nggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bifadillah birahmati fabidzalika falyafrah, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya ada senang jadi presiden buruk. Ternyata ada dua ngalim raina, itu contohnya. Sampai merengut, terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya akan buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, nggak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu nih rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan khed faqal adat, itu kalau untuk tahu hukumnya khed daftar dulu ke Unisma, daftar dulu kan, setelah daftar nunggu pelajaran haid, baru tahu khed setelah 3 tahun dari masalahnya. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu khed ngeten-ngeten mboten normal, hukumnya piye? Oh hukumnya ngene dibalekno ning adat, ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah, karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum khed ngenteni kuliah se. Ngenteni itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dekne salate wong jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Gus saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya, itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok, kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah, wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Nah, tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tanya. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus
sistem unisma itu yang terbaik di dunia, enggak juga kan, enggak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya enggak. Tapi sistem kiai lho, Mbah Mun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye-piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu, nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan, mas dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini, iya makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan itu butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan? Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Dan ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku udah mlebu rokok mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa orang yang tanya, dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan, Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, aja. Wah itu kan ribet kan, manggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Panjang kan, bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak, ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair yang ngono, nek nang takok pesowan gak oleh. Gak takok ning kene ae. Dia biasa ditanya orang ngedek-dekan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon madhep. Lah sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan?
Tapi karena modus tadi, boten prayogi ngendikan ngoten tenggalan ngenjang tengen. Itu kemungkinannya dua, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti zuhur dijawab besok? Berarti zuhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya, makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng, presiden. Berarti yang sowan kiai itu mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mudin kalau tanya lucu-lucu. Gus kalau nanti nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede mah. Akhirnya gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah pun. Terusannya gus tak tahu. Ribet. Ya tak jawab. Lah pitik masih gue urip turun. Terus urip Gus, wis sah cara mazhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttoribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet, andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara mazhab Syafi'i itu haram, karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara mazhab Malik enggak, andai kan nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih berarti mati sekarang itu bawaan besok apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah, kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal, yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa, itu kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus kejet-kejet. Tapi nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini mazhabnya Mbah Mun ya. Kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan ndak penting. Dewe wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya? Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ya agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, lucu kan? Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan, hidup 2 alam. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Iya. Kenapa kalau orang tanya yuyu haram apa halal, rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu iya tadi saya juga sering melihat tonggo-tonggo ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, nggak ada yang tahu. Tapi saya pernah jalan-jalan di Narukan sini, ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula, pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal kanggo halal. Karena saya tahu tak jawab haram masih kecewa itu. Aduh, ini kiai ini beratnya.
Ya akhirnya ya saya setelah itu Fatihah Imam Syafi'i ngapunten nih umat kula tuh rahasia madzhab jenengan tuh tidak siap. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat lawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas, nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem, jadi yang ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari lah Pon, alhamdulillah. Satu aja yang di sini benar. Oh, satu aja. Nggih, damel syarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja. Satu saja. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhohirul Jamal. Iya, Madhohirul Jamal. Sebentar lagi sudah Madhohirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo setunggal mawon. Mikir. Ya, Pak. Niki ambil. Nggih. Ampun dawa-dawa terus ya Gus. Ya jangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan mengikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu, kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita, dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya semacam harapan gitu, Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hasyim Rais Akbar, sekarang Rais Am, nanti ada istilah barulah tengah-tengah antara Rais Am dan Rais Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid, dan kami berharap kamu aja tak angkat. Itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai qatala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan, atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi diantara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu, atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Artinya mohon maaf, karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih.
Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhohirul jamal atau madhohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Tapi mau ngomong tafsir ya? Mulai kajian peternakan ngomong tafsir ini mulai. Nah ini ada yang hafal Quran ngaco, paling nggak setengah hafal. Nggak yang dari Unisma. Nggak begini, ayat itu kan ditutup wama fa'altuhu an amri, ya saya maknani wama fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel ndak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fi. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu ya orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khadir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel, karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh kan, orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean, tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat, jadi ya tetap hidup itu. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal itu Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel, karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazahu? Kan enggak, karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri, saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu gak khatam sih, mau delok fakotalah itu Nabi Khidir pasti tersinggung, nggak baca belakangnya itu ya, karena jurusan peternakan itu atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan satu orang mendingan 2 ya. Jadi kalau ngaji itu khatam sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah, menurut Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari, dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhali minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir, karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, sur'atu Musa ila nahyil munkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu, padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fauqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab, makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan.
Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini? Wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama, orang sempat urip penak. Nah itu kan mbok yo mateni wong kira-kira nek wis sempat mapan sempat. Lu andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan jadi kira-kira. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok itu semua ini saya lakukan saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu nggak nyual Israel. Kalau nyual diincem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir. Jadi enggak itu. Ya kalau nyual Israel resiko tinggi, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya. Makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus. Karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab udah khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh tidak jawabannya di belakang ya tadi wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu memang saya sendiri sebenarnya nggak paham itu. Jadi cara bahasa Jawa deh wajar saya kira paham, wajar aku dhewe ku ya ora paham. Aku ya mau nglakoni gitu. Jadi sebetulnya ya sama-sama ada itu kan. Ini jenis wa ma fa'altuhu an amri. Dah ya. Ya.